Raymond, pelan-pelan, aku nggak kuat, rasanya pengen keluar. Desahanku pecah di tengah sunyi ruangan. Meja rapat bergetar saat pinggulku mendorong ke ujung, tubuhku setengah membungkuk, tangan mencengkeram kuat sisi kanan meja. Di belakangku, Raymond bergerak, perlahan namun mantap, menggesekkan panas tubuhnya bikin aku melayang. Nafasnya memburu, hangat, meledak di tengkukku seperti bara. Tiap gerakan pinggulnya membuat dadaku terangkat, tubuhku menggeliat. Jemarinya menelusuri pinggangku, naik ke punggung, lalu menyusup ke bawah tubuhku, membelai kulitku yang basah oleh peluh dan candu. Kau makin liar, Ratna. Aku jadi makin haus akan tubuhmu. Ia menunduk, mencium bahuku, menggigit manja garis tulang selangka yang bergetar tiap kali dia menyusup lebih dalam. Getarannya menyebar dari pusat tubuhku sampai ke kaki. Suara desahan kami bersahutan, lirih tapi penuh ledakan batin. Bunyi gesekan kain, derak pelan meja, dan napas terputus-putus menciptakan simfoni rahasia yang hanya kami pahami. Satu hentakan, tubuhku melenting. Satu cengkeraman di pinggul, aku merintih semakin dalam. Tolong, jangan berhenti malam ini. Kau akan kubuat lupa dengan kesendirianmu selama ini, Ratna. Oh iya, sebelum melanjutkan kronologi cerita ini, jangan lupa subscribe channel ini dong, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Oke? Namaku Ratna, usia 29 tahun. 3 bulan lalu, hidupku berubah ketika suamiku meninggal karena kecelakaan kerja. Ia juga buruh pabrik, sama seperti aku sekarang. Setelah pemakamannya, aku menjual cincin kawin kami untuk bayar kontrakan, lalu menyewa kamar kos kecil dekat pabrik tekstil di pinggir kota. Aku melamar pekerjaan apapun yang bisa kutemukan, dan diterima sebagai tenaga administrasi di pabrik besar, yang katanya paling disiplin di kawasan ini. Hari pertama masuk kerja, aku bertemu dengannya. Pak Raymond, manajer produksi yang selalu rapi dan dingin. Ia bukan tipe yang banyak senyum, tapi dari tatapan matanya, aku tahu dia selalu mengamati. Awalnya aku tak peduli, tapi lama-lama tatapannya jadi berbeda. Cara dia menatapku saat aku menunduk mengambil berkas, cara dia menyebut namaku di antara keramaian, dan cara dia memanggilku diam-diam saat semua karyawan sudah pulang. Pertama kali kupikir aku dipanggil karena laporan lemburku salah. Tapi malam itu, di ruang rapat yang terkunci dari dalam, aku tak bisa lari, tak bisa melawan. Yang bisa kulakukan hanya diam. Dan menyerah saat tangannya menyentuh pinggangku, perlahan namun pasti. Dan anehnya, aku tak ingin menghentikannya. Ruang rapat itu kembali jadi milik kami malam ini. Bukan untuk presentasi, bukan untuk rapat produksi, tapi untuk satu hal yang tak pernah kubayangkan akan kulakukan di dunia kerja. Menyerahkan tubuhku pada laki-laki yang seharusnya hanya kupanggil atasan. Tubuhku bersandar di meja. Kemeja kerjaku sudah separuh terbuka, menyisakan kulit leher dan dada yang lembab oleh peluh. Raymond berdiri di belakangku, dekat, sangat dekat. Dadanya menyentuh punggungku, hangatnya menembus sisa pakaian tipis yang masih menempel. Hari ini kau datang lebih dulu, Ratna. Bisiknya di telingaku, suaranya berat, serak, dan menuntut. Aku nggak tahan. Jawabku dengan napas tercekat. Sejak kemarin, tubuhku seperti mencari tubuhmu lagi. Aku tak tahu keberanianku datang dari mana. Tapi sejak pertama kali dia menyentuhku malam kemarin, segalanya berubah. Sentuhan itu jadi candu. Napasnya jadi irama. Dan hentakan, tubuhnya jadi musik yang terus kudengar, meski aku sendirian di kamar kosku. Tangannya melingkari pinggangku, menarikku lebih rapat ke tubuhnya. Aku bisa merasakan panasnya, degup jantungnya, dan sesuatu yang keras menyentuh bagian belakang tubuhku, menekan, mendesak, seperti ingin menembus segala batas. Aku butuh ini, Ratna, tiap malam, denganmu, bibirnya menyusuri tengkukku. Satu tangannya membuka sisa kancing kemejaku dengan pelan, penuh kesengajaan. Napasku memburu. Aku menggenggam meja, berusaha menahan suara yang terus mendesak keluar dari tenggorokanku. Raymond,
Jangan di situ. Tapi dia tak peduli. Hidungnya mengendus lembut kulit dadaku. Bibirnya mencium pangkal dadaku yang besar. Tangannya menjalar ke bawah rok kerjaku, membuat lututku lemas, hampir jatuh jika tak ditopang olehnya. Suara desahanku memenuhi ruangan, pelan tapi mematikan. Jari-jarinya mengusap kulit pahaku yang mulai bergetar. Dan ketika dia membopongku, meletakkanku di atas meja rapat itu, dengan rambutku tergerai, tubuh terbuka, dan mataku memohon sesuatu yang tak bisa kusebutkan. Aku tahu. Aku sudah tak bisa mundur. Dia menatapku. Dalam. Liar. Dan 1 detik kemudian, bibir kami menyatu. Napas kami saling menabrak. Dan tubuh kami kembali memulai tarian malam, yang tak bisa disaksikan siapapun, kecuali dinding ruang rapat itu. Setelahnya, kami duduk bersandar di lantai ruang rapat. Nafas kami belum stabil. Pakaianku kusut, leherku penuh jejak. Tapi bukan itu yang membuat dadaku bergemuruh, melainkan kalimatnya yang diucapkan tanpa menatap mataku. Jangan pernah bilang ini ke siapapun, Ratna. Kau tahu risikonya. Aku mengangguk. Tapi hatiku gemetar. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar. Ini bukan hanya tentang tubuh, tapi tentang rahasia, kekuasaan, dan permainan yang bisa membakar siapa saja. Sejak malam pertama di ruang rapat itu, hidupku berubah. Pagi, aku hanya buruh administrasi. Tapi malam hari, aku jadi wanita yang selalu ditunggu di balik pintu. Raymond tak pernah benar-benar menyuruhku. Tapi caranya menggenggam pinggangku waktu kami selesai. Caranya menatap saat aku mengenakan kembali pakaian kerjaku yang kusut. Itu cukup jadi perintah. Tak terucap. Aku mau lagi. Nanti malam. Di tempatmu. Malam ini, aku sengaja tidak mengunci pintu kamar kosku. Selalu seperti itu kalau aku tahu Raymond akan datang. Kosan kecilku terletak di pojok, paling belakang, sepi dari mata penghuni. Lain, tapi tetap saja kali ini aku merasa ada yang tak biasa. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan daster tipis warna biru muda, tanpa bra, tanpa celana dalam. Emang aku sengaja. Tubuhku masih terasa hangat mengingat sentuhan Raymond semalam. Leherku masih ada bekas ciuman. Dadaku meremang tiap kali mengingat bibirnya menyusuri jalur tulang rusukku. Tok, tok, tok. Aku tersentak. Itu ketukan halus. Tapi bukan di pintu. Aku menoleh cepat, dan di luar jendela, aku sempat menangkap bayangan. Hah? Siapa tadi? Bisikku pelan. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Tanganku meraih kain tipis di rak untuk menutup dada. Aku mendekat ke jendela perlahan, tapi yang kulihat hanya gelap dan sepi. Tok, tok, tok. Aku Raymond. Sontak aku membukanya cepat. Dan tanpa banyak bicara, dia langsung menarikku masuk ke dalam pelukannya. Nafasnya panas, terburu-buru. Tubuhku menempel erat ke tubuhnya yang masih mengenakan kemeja hitam kerja, sedikit basah oleh keringat. Kau sengaja biarkan pintumu terbuka ya? Bisikan Raymond. Aku tahu kau akan datang, bisikku. Dia mendorongku perlahan ke dinding, kamar. Dasterku langsung melorot ke lantai, hanya menyisakan tubuh yang sepenuhnya ingin disentuh. Bibirnya menyusup ke leherku, ke dada, lalu turun ke perutku. Aku mendesah, tanganku menekan rambutnya, yang kini tenggelam di bawah pusarku. Suara tubuh kami kembali memenuhi ruangan. Ranjang kecil berderit. Nafas kami saling memburu. Tapi di tengah semuanya, aku merasa sesuatu mengganggu pikiranku. Bayangan tadi. Di jendela. Apakah aku terlalu terbuka? Terlalu berani? Apa tadi hanya halusinasi? Atau memang ada yang melihat? Ratna. Jangan melamun. Bisik Raymond sambil mengangkat daguku. Malam ini aku ingin semuanya dari kamu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku merasakan takut. Saat tubuhku sedang sepenuhnya dinikmati Raymond. Pagi itu berbeda. Bukan karena tubuhku masih lemas setelah semalaman diguncang oleh Raymond di ranjang sempit kosku.
Bukan karena bekas-bekas pelukannya yang masih membayang di kulitku, tapi karena sesuatu yang menungguku di lantai, tepat di bawah pintu kamar. Kertas putih dilipat 2, tanpa nama. Aku sempat ragu membuka, tapi rasa penasaran mengalahkan semuanya. Jemariku gemetar saat membuka lipatannya. Aku tahu apa yang kalian lakukan di kamar ini. Hati-hati, atau semuanya akan kubongkar. Darahku langsung mengalir dingin. Lututku nyaris lemas. Jantungku berdetak lebih cepat daripada saat Raymond memelukku dari belakang. Siapa? Siapa yang lihat? Sejak kapan? Apakah tadi malam? Atau sejak malam-malam sebelumnya? Aku berlari ke jendela. Kulihat celah tirai masih terbuka sedikit. Mungkin aku terlalu lengah. Terlalu yakin bahwa kamar kos ini tempat yang aman. Terlalu percaya bahwa hubungan kami bisa tersembunyi di balik dinding, tipis dan derit ranjang, yang mungkin saja terdengar oleh tetangga kamar sebelah. Aku segera menelepon Raymond. Dia hanya diam beberapa detik, lalu bicara dengan nada pelan tapi tegas. Tenang, itu cuma gertakan. Orang iseng. Tapi dia tahu. Dia nulis, Ray. Nulis dan nyelipin surat ke kamarku. Itu bukan cuma iseng. Jangan panik. Kita akan cari. Siapa? Tapi bagaimana aku tidak panik? Aku cuma janda. Tak ada yang akan membelaku kalau masalah ini meledak. Aku bukan siapa-siapa. Sedangkan Raymond, dia manajer. Dia bisa saja tinggal pergi dan tinggalkan aku sendirian menghadapi semua aib ini. Kepalaku pening. Tubuhku masih hangat karena semalam, tapi hari ini terasa seperti dibakar malu. Siangnya di pabrik, semua terasa aneh. Tatapan beberapa karyawan terasa menusuk. Mungkin hanya perasaanku. Tapi mungkin juga mereka sudah tahu. Di sela istirahat makan siang, aku menyendiri di belakang gudang. Menyeka keringat, menyeka ketakutan. Tiba-tiba seseorang mendekat dari arah belakang. Nafasku tercekat. Aku menoleh cepat, bukan Raymond. Bukan siapapun yang kuharapkan, tapi seseorang dari bagian produksi. Lelaki muda, mata tajam, senyum menggoda. Kerja keras ya, Bu Ratna. Dia berlalu begitu saja, tapi aku tahu. Tatapannya bukan sekadar basa-basi. Dia tahu. Aku berdiri diam di belakang gudang, masih terpaku pada langkah lelaki tadi. Rambutnya agak acak-acakan, kaosnya dililit keringat dan debu pabrik. Tapi yang paling mengganggu bukan penampilannya, melainkan tatapannya. Tatapan seperti orang yang tahu sesuatu. Sesuatu yang seharusnya tak dia tahu. Dan dia menyebut namaku. Kerja keras ya, Bu Ratna. Padahal, aku yakin kami belum pernah sekalipun bicara. Tidak di ruang makan, tidak di antrean absen. Bahkan aku tak pernah tahu namanya. Siapa dia? Sepanjang sisa jam kerja, aku tak bisa fokus. Di ruang administrasi, tangan kiriku menggenggam pena, tapi pikiranku justru terlempar ke malam-malam yang kulalui bersama Raymond. Suara desahanku, derit ranjang kos, ketukan pintu, bayangan di jendela. Dan kini, laki-laki asing yang tahu namaku. Apa dia yang menulis surat itu? Jam pulang kerja akhirnya tiba dan seperti biasa, aku berjalan pelan keluar pabrik. Tapi entah kenapa, langkahku terasa berat. Aku merasa diikuti. Tapi setiap kali menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hingga sesampainya di lorong gang menuju kos, suara itu terdengar. Bu Ratna. Aku berhenti. Mataku membelalak. Itu dia. Lelaki gudang tadi. Saya Dimas. Dulu bantuin bagian mesin. Sekarang sering di gudang belakang. Aku mengangguk singkat. Tak tahu harus bilang apa. Saya cuma mau bilang, hati-hati. Banyak yang ngomongin ibu. Aku menatapnya tajam. Maksud kamu apa? Dimas mendekat satu langkah. Nafasku tercekat. Saya nggak ikut campur, Bu. Tapi, suara ranjang dan desahan bisa terdengar jelas kalau malam. Dinding kamar kos ibu tipis, seakan lantai runtuh di bawahku. Wajahku langsung panas. Jadi kamu dengar? Dimas tidak menjawab, tapi senyum tipis di bibirnya cukup jadi jawaban. Tenang aja. Saya nggak akan ngomong ke siapa-siapa.
Asalkan ibu juga jangan anggap saya musuh. Aku melangkah mundur. Mataku mulai basah. Tapi bukan karena malu, karena takut. Ancaman itu nyata sekarang. Malamnya di kamar kos. Aku duduk sendiri. Tanpa Raymond. Tanpa cahaya. Hanya lampu redup dari meja kecil. Mataku menatap pintu. Hening. Tapi di kepalaku, semuanya gaduh. Raymond harus tahu ini. Tapi, apakah dia peduli? Atau justru akan meninggalkanku saat keadaan mulai berisiko? Aku mengambil ponsel. Tanganku gemetar saat mengetik pesan. Ray, seseorang tahu soal kita. Dia dengar semuanya. Aku takut. Pesan terkirim. Tapi tak langsung dibalas. Bahkan setelah 5 menit, 10 menit, 15 menit, aku menunggu. Dalam gelap, dalam cemas, dan akhirnya, ponselku bergetar. Raymond, jangan kirim pesan seperti ini lagi. Hapus semuanya. Aku akan hubungi kamu kalau perlu. Sejak pesan terakhir Raymond malam itu, aku tahu. Ada yang berubah. Dia tak lagi mencariku seperti dulu. Tak ada lagi ketukan pelan di pintu kamar kos. Tak ada lagi tarikan tangan dari belakang lemari pabrik. Tak ada lagi bisikan di telinga yang membuat tubuhku meleleh seperti malam-malam sebelumnya. Kita harus jaga jarak dulu. Begitu katanya, singkat. Dan aku, perempuan yang semula hanya ingin bekerja dan melupakan masa lalu, kini harus memendam rindu yang tak bisa kutunjukkan. Tapi malam itu, saat sunyi menggantung seperti kabut, dan tubuhku masih menyimpan kenangan akan sentuhan Raymond yang tertunda. Tok, 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 aku terbangun dari lamunan. Itu ketukan. Di pintu. Pelan, tapi pasti. Bukan ketukan tukang jual gorengan. Bukan juga ketukan tetangga sebelah. Aku melangkah pelan, menyampirkan selimut ke pundakku. Siapa? Tanyaku ragu. Tak ada jawaban. Kuperlambat gerakan tangan saat membuka pintu. Dan saat pintu bergeser, muncullah wajah yang tak kuharapkan, tapi tak bisa kupalingkan. Dimas, dengan kaos tipis dan senyum samar di bibirnya. Maaf ganggu, Bu Ratna. Saya tahu ini malam, tapi saya cuma pengen ngobrol. Aku nyaris menutup pintu, tapi sesuatu di wajahnya, entah kenapa, membuatku berhenti. 5 menit saja, katanya. Gak akan ganggu. Aku akhirnya mempersilakannya masuk, dengan jantung tak menentu. Di dalam kamar, Dimas duduk di lantai dekat jendela. Aku duduk di ranjang, masih menjaga jarak. Saya gak niat nyebar gosip, Bu, tapi saya tahu gimana rasanya. Jadi orang yang disembunyikan. Aku menoleh padanya. Apa maksudmu? Dia menatapku lurus. Saya pernah pacaran sama atasan sendiri, di tempat kerja sebelumnya. Ujung-ujungnya saya dibuang. Saya cuman gak mau ibu ngalamin hal yang sama. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk tapi juga terasa. Jujur, saya gak minta apa-apa, Bu. Tapi kalau ibu butuh seseorang yang enggak cuma mau tubuh ibu, saya di sini. Lalu dia berdiri, mendekat. Tangannya menyentuh jemariku. Panas. Tegas, tapi tak memaksa. Saya bisa jaga rahasia, Bu. Tapi siapa yang jaga hati ibu? Aku menarik tanganku cepat, tapi detak jantungku sudah tak bisa diatur lagi. Dimas hanya tersenyum, membungkuk sopan, lalu berjalan ke pintu. Tapi sebelum keluar, dia menoleh sekali lagi. Kalau suatu malam nanti ibu butuh pelukan tanpa syarat, saya cuma tinggal 1 ketukan, dan pintu pun tertutup. Sudah 2 hari Raymond tak menghubungiku. 2 hari aku mencoba menahan diri agar tak menanyakan apapun. Dan 2 malam, aku duduk di ranjang, memandangi pintu kamar sambil berharap, tanpa logika, bahwa dia akan datang seperti dulu. Tapi bukan Raymond yang datang. Malam pertama Dimas. Malam kedua, kesepian. Aku pikir aku bisa berhenti mengharapkannya. Aku bahkan sempat menulis pesan panjang, berisi semua kemarahan dan luka. Tapi tak pernah kukirim. Kalau dia memang menjauh, biarlah, kataku pada diri sendiri. Tapi malam ketiga, saat aku tertidur dalam daster tipis dan rambut tergerai, sesuatu terjadi. Ratna. Suara berat itu membuat tubuhku tersentak. Aku membuka mata. Dan sebelum sempat bicara, tangannya sudah menyentuh rambutku dari belakang,
menjambaknya perlahan. Kamu pikir aku bisa tidur nyenyak? Setelah tahu ada lelaki lain ngetok kamarmu tengah malam? Raymond, dengan kemeja setengah terbuka, nafasnya berat. Matanya tajam, bukan marah, tapi dibakar cemburu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kamu ikut dia? Enggak. Kamu izinkan dia masuk? Iya, tapi cuman ngobrol. Kamu bodoh. Tangannya melepas jambakan di rambutku, lalu menggenggam wajahku dengan kedua telapak tangan. Bibirnya mendekat, tapi bukan untuk mencium. Dia hanya menatapku lama, seperti mencari sisa-sisa kesetiaanku yang mulai pudar. Aku nggak bisa kehilangan kamu, Ratna. Tapi aku juga nggak bisa seenaknya milikin kamu. Seperti dulu. Kurasakan tubuhku bergetar. Tapi bukan karena takut. Karena rindu. Karena panas yang tertahan berhari-hari. Kalau kamu masih mau aku. Aku selalu mau. Dan malam itu, seperti ledakan yang tertunda, kami saling menerjang. Bukan dengan bisikan manis, tapi dengan genggaman kuat, desahan teredam, dan gerakan tubuh yang tak lagi ragu. Ranjang kosku berderit seperti dulu, tapi kali ini lebih keras, lebih liar, seolah melepaskan semua penyangkalan yang kami tahan. Tapi di balik tirai jendela, ada sepasang mata yang mengintip. Dan malam itu, kenikmatan kami terekam oleh seseorang yang seharusnya tak pernah ada di sana. Pagi itu, ponselku bergetar bertubi-tubi. Notifikasi WhatsApp tak henti masuk. Grup pabrik, grup divisi, bahkan pesan pribadi dari teman-teman kerja yang biasanya tak pernah peduli soal urusanku. Rat, buka grup admin. Astaga, itu kamu? Siapa yang rekam? Itu Raymond kan? Tanganku gemetar saat membuka layar. Dan di sana, terpampang thumbnail sebuah video dengan judul singkat tapi mematikan. Manajer pabrik and janda kos, adu tubuh tengah malam. Aku menahan napas, kutekan video itu. Dan dunia seolah runtuh saat kulihat diriku sendiri, dengan rambut terurai, tubuh setengah telanjang, dan Raymond di atas tubuhku. Derit ranjang, suara desah, citra tubuh, semuanya terekam dengan jelas, meski dari sudut yang sempit. Tapi cukup, terlalu cukup. Itu malam kemarin, itu kamarku, itu kami. Tuhan, siapa yang lakukan ini? Aku menjatuhkan ponsel. Tubuhku ambruk ke lantai. Mataku panas, tapi air mata belum sempat turun. Yang ada hanya syok. Dan rasa malu yang menikam lebih dalam daripada luka apapun. Beberapa menit kemudian, pintu kamarku diketuk keras. Ratna. Ini aku, Raymond. Kubuka perlahan. Dan wajah Raymond sudah merah penuh amarah. Kita direkam. Ada yang sengaja masukin kamera kecil ke jendela atau ventilasi. Ini bukan cuma ancaman, ini sabotas. Aku mengangguk pelan, masih tak sanggup berkata-kata. Aku akan cari tahu siapa yang sebarin ini, tapi kamu harus kuat. Kamu harus siap kalau nama kamu jadi bahan omongan. Jadi aku yang akan disalahkan? Tanyaku pelan. Dia terdiam. Ray, kalau kamu takut karirmu hancur, bilang saja. Aku bisa hadapi sendiri. Aku sudah biasa jadi tameng. Bukan itu maksudku. Iya, kamu takut. Karena aku cuma janda kos, sedangkan kamu punya posisi, jabatan, reputasi, dan semuanya bisa jatuh cuma karena satu video. Air mata akhirnya turun. Tapi bukan karena lemah, karena aku sadar, yang paling dulu kabur dari skandal ini. Bukan musuh, tapi orang yang paling kusayangi. Raymond menghela napas panjang, lalu berkata, aku akan lindungi kamu sebisaku. Tapi kalau keadaan makin parah, kita harus pura-pura nggak pernah punya hubungan. Dan saat itulah aku tahu, aku sendirian sekarang. Beberapa jam kemudian, ponselku kembali bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Rasanya panas ya, jadi bahan tontonan. Malam ini jam 11, aku tunggu kamu di loteng pabrik. Datang sendirian, atau video itu aku kirim ke kantor, pusat. Dan di akhir pesan, ada satu emoji kunci Inggris, simbol yang sering dipakai divisi gudang. Dan aku tahu hanya satu orang yang pernah memakai itu saat chatting, Dimas. Malam itu, udara begitu dingin meski tubuhku panas oleh gugup.
Langkahku pelan menuju tangga kecil di belakang pabrik. Jam menunjukkan pukul 11.08 malam. 8 menit. Terlambat dari janji yang diberikan dalam pesan ancaman itu. Setiap langkah seperti membawa beban. Bukan hanya beban tubuh, tapi juga beban martabat. Aku, Ratna, seorang janda biasa, karyawan rendahan, sekarang harus berhadapan dengan ancaman paling kejam. Dijadikan alat mainan demi menyelamatkan reputasi. Di atas sana, di loteng gelap yang berdebu, dia sudah menunggu. Dimas. Dia duduk di atas gulungan plastik bekas, dengan jaket pabrik dan wajah yang tak menampakkan rasa bersalah sedikit pun. Tangannya memainkan sebuah flash disk kecil, menggoyangkannya pelan di antara jari telunjuk dan jempol. Kupikir kamu nggak bakal datang. Kenapa kamu lakukan ini, Dimas? Tanyaku, nyaris berbisik. Karena aku ingin kamu sadar, di tempat ini, kamu nggak punya kuasa apa-apa. Raymond bisa lari. Tapi kamu tinggal di kos petak, Ratna. Hidupmu bergantung dari jam lembur dan gaji pas-pasan. Kamu sendirian. Aku menelan ludah, menahan kemarahan. Jadi apa maumu? Uang? Dimas tersenyum kecil. Uang? Bukan. Aku cuma mau kesepakatan. Aku menatapnya tajam. Jangan salah paham. Aku bukan mau mempermalukan kamu lagi. Tapi aku tahu video ini bisa bikin kamu kehilangan segalanya. Jadi kalau kamu mau itu semua hilang, kita kerjasama. Kerjasama? Ulangku. Iya. Aku tahu semua celah kotor di pabrik ini. Pemalsuan data jam kerja, korupsi bahan, markup project. Semua ada di tangan manajemen. Dan aku punya bukti. Aku masih diam. Berusaha memahami kemana arahnya. Kalau kamu mau ikut aku, kita bisa runtuhkan pabrik ini dari dalam. Tapi aku butuh kamu karena kamu yang paling dekat dengan Raymond. Dan kalau kamu nolak, ya, aku tekan tombol kirim ini ke HRD pusat. Pilihan itu menghantamku keras. Ikut Dimas dan mengkhianati tempat aku bekerja, atau kehilangan seluruh harga diriku karena rekaman malam yang tak seharusnya diketahui siapa-siapa. Kamu pikir aku boneka, Dimas? Kamu pikir kamu satu-satunya yang tahu cara mengancam? Aku berdiri lebih tegak. Nafasku mulai stabil. Dalam hati aku tahu, malam ini bukan akhir, tapi mungkin awal dari rencana besar yang tak pernah terpikirkan. Sejak malam itu, aku bukan lagi Ratna yang sama. Bukan lagi janda lemah yang bisa ditekan hanya dengan ancaman atau kenangan diranjang. Aku sudah terlalu sering menjadi korban. Kini saatnya menjadi pemain. Setelah pertemuan di loteng, Dimas tak tahu bahwa saat dia memberiku ancaman, aku sedang merekam pembicaraan kami diam-diam. Dengan ponselku yang kuselipkan di balik bra, mode perekam aktif sejak aku naik tangga. Kalau kamu mau ikut aku, kita runtuhkan pabrik ini dari dalam. Kalimat itu sudah cukup jadi senjataku. Tapi aku tidak buru-buru menyerang. Karena kali ini, aku ingin keduanya jatuh. Dimas dan Raymond. Besoknya di pabrik, Raymond datang menemuiku di lorong gudang. Wajahnya panik. Ratna, aku sudah coba kontak IT pusat. Kita bisa tutupi jejak videonya, asal Dimas nggak nyebar ke media. Jadi kamu tetap pikir semua ini bisa ditutupi? Tanyaku datar. Aku cuman mau lindungi kamu. Atau lindungi dirimu? Dia menunduk. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat seorang manajer yang dulu begitu dominan, kini gamang dan penuh rasa bersalah. Kalau kamu butuh aku menyela cepat. Aku nggak butuh kamu, Raymond. Yang aku butuh sekarang cuma satu. Keadilan. Dan kamu bagian dari semua ini. Dia hendak menjawab, tapi aku sudah melangkah pergi. Meninggalkannya berdiri di antara rak kayu dan bau pelarut cat. Malam harinya, di kamar kos, aku menghubungi seseorang, bukan Raymond, bukan Dimas. Mbak Dila, masih kerja di LSM Ketenagakerjaan? Iya, kenapa? Aku punya data internal soal penyalahgunaan tenaga kerja dan manipulasi lembur di pabrik tempatku kerja. Lengkap dengan rekaman pengakuan orang dalam. Kamu serius? Sangat. Tapi aku ingin identitasku disamarkan, dan satu nama tidak disentuh. Siapa? Kepala divisi HR.
Dia satu-satunya yang selalu bantu pekerja kecil seperti kami. Aku tahu, untuk menjatuhkan dua pria yang mempermainkanku, aku butuh sistem. Bukan balas dendam emosional, tapi strategi yang bisa membongkar kebusukan mereka dari akar. Dan malam itu aku mulai membuat peta. Foto-foto, rekaman, laporan jam kerja fiktif, dokumen penggajian, semuanya ku pinjam diam-diam dari komputer admin lembur. Aku menempelkan semua itu di dinding kamarku. Dimas akan kena karena menyebar video pribadi dan memeras. Raymond akan kena karena menyalahgunakan jabatan dan menyembunyikan pelanggaran sistemik. Tapi untuk membuat semuanya sempurna, aku masih butuh satu pengorbanan terakhir. Kupandangi layar ponselku lama sebelum akhirnya ku ketik pesan itu. Raymond, aku butuh kamu malam ini. Bukan untuk marah, bukan untuk menyalahkan. Aku hanya ingin bicara. Satu malam saja. Di kamar kosku. Jam 10. Butuh waktu hampir 1 jam sebelum dia membalas. Aku akan datang. Dan malam itu, aku menyiapkan semuanya. Kamera kecil yang kupinjam dari Mbak Dila. Diselipkan rapi di atas lemari. Tersembunyi di balik kain batik. Perekam suara aktif di bawah bantal. Lampu kamarku pasang remang, seperti biasa. Dan aku mengenakan daster lusuh kesukaannya. Bukan untuk menggoda, tapi untuk menipu. Karena malam ini, aku bukan lagi perempuan yang mencintai. Aku adalah perempuan yang ingin tahu seberapa jauh seorang pria bisa menyangkal dosanya, sebelum akhirnya terjebak oleh kata-katanya sendiri. Jam 10:05, pintu kamarku diketuk. Raymond berdiri di ambang pintu. Wajahnya lelah, matanya gelap. Bukan karena kantuk, tapi karena tekanan yang terus menghimpit. Boleh aku masuk? Masuklah, kataku pelan. Kami duduk berdua di tepi ranjang. Tak ada pelukan, tak ada kecupan. Hanya dua manusia yang sudah terlalu hancur untuk saling percaya. Ratna, aku minta maaf. Untuk apa? Tanyaku pelan. Untuk semua. Untuk membiarkan kamu sendirian saat video itu tersebar. Untuk takut. Untuk lebih mementingkan jabatanku daripada martabatmu. Padahal, aku yang paling bersalah. Apa kamu yang menaruh kamera itu? Tanyaku tajam. Dia menggeleng. Bukan. Tapi aku tahu siapa yang mungkin melakukannya. Dan aku menutup mata. Karena kamu takut? Karena aku pengecut. Sunyi, menggantung di antara kami. Tapi saat itulah, aku memutuskan. Aku harus membuatnya bicara lebih banyak. Aku menyentuh tangannya perlahan. Apa selama ini kamu pernah pakai jabatanmu untuk meminta sesuatu dari karyawan perempuan? Dia terdiam, lama, lalu mengangguk. Aku pernah. Beberapa kali. Dan aku tahu, itu salah. Tapi di dunia ini, Ratna, kekuasaan itu candu. Apalagi saat orang lain tak punya pilihan. Dan kamu termasuk orang yang terpaksa aku tekan tanpa aku sadari. Bukan tanpa sadar, Raymond. Tapi kamu pikir aku akan terus diam. Saat itulah aku berdiri. Terima kasih, itu semua yang aku butuhkan. Dia terkejut. Maksudmu? Aku menunjuk ke arah lemari. Kamera. Perekam. Semua sudah terekam sejak kamu masuk. Wajahnya pucat. Kamu jebak aku. Bukan jebakan, Raymond. Ini penebusan. Bukan untukku. Tapi untuk semua perempuan yang pernah kamu tekan diam-diam. Pagi, itu aku bangun bukan dengan rasa takut, tapi dengan perut mual seperti orang yang baru saja memutuskan membakar rumahnya sendiri. Karena di dalamnya ada api yang tidak pernah padam. 1 malam sebelumnya, aku mengirim semua rekaman itu. File suara, video, pengakuan Raymond, bukti-bukti dari Dimas, semuanya ku kompres rapi dan dikirim ke 3 tujuan. HRD Pusat Kantor Grup Perusahaan, LSM Perlindungan Tenaga Kerja, dan 1 redaksi media online yang terkenal suka membongkar skandal. Korporat tuanku pencet tombol kirim dengan tangan gemetar. Tapi hati yang bulat, karena aku tahu, setelah ini, hidupku tak akan pernah sama lagi. Dan benar saja, jam 10 pagi,
Pabrik gempar, suara bisik-bisik terdengar di seluruh area produksi. Itu beneran manajer kita? Gila, suara dia jelas banget. Itu suara Ratna juga kan? Manajer HR datang terburu-buru ke lantai 2. Para supervisor berkumpul di ruang rapat darurat. Raymond hilang, tak datang kerja, nomornya tak aktif, mobilnya tak terlihat. Dan saat waktu istirahat tiba, beberapa dari kami duduk sambil membuka ponsel. Headline muncul satu demi satu. Manajer pabrik diduga paksa karyawan untuk hubungan pribadi demi keuntungan jabatan. Skandal seksual dan korupsi di pabrik terkemuka dibongkar oleh seorang janda karyawan. Rekaman mengejutkan, pengakuan eksplisit seorang manajer viral di media sosial. Wajah Raymond terpampang di semua portal berita. Sebagian foto resmi seragam pabrik. Sebagian dari media sosialnya yang entah siapa yang membocorkan. Dan aku duduk di bangku belakang gudang, sendirian, dada sesak. Bukan karena menyesal, tapi karena segalanya sekarang di luar kendaliku. Ratna, suara itu datang dari belakang. Aku menoleh. Pak Genta, kepala HR, berdiri dengan ekspresi penuh rasa campur aduk. Kami tahu ini berat, tapi terima kasih. Karena keberanianmu, kami tahu sudah waktunya bersih-bersih dari dalam. Aku hanya menatapnya. Bagaimana dengan posisiku? Tanyaku, pelan. Kamu akan dipindahkan sementara, tapi tidak diberhentikan. Dan semua proses hukum akan berjalan. Kami akan dampingi. Malamnya, aku menyalakan ponsel. Puluhan pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Dari wartawan, dari aktivis, dari perempuan lain yang mengaku pernah mengalami hal serupa. Dan satu pesan terakhir datang dari nomor yang kupikir tak akan aktif lagi. Ratna, aku pergi bukan karena takut, tapi karena aku tahu aku kalah, dan kamu menang. Raku memandangi pesan itu lama. Ini bukan soal menang atau kalah, Raymond. Ini soal benar dan salah. Tapi pesan balasanku tak pernah terkirim. Nomor itu sudah diblokir. Sudah 3 hari sejak semua itu terjadi. Pabrik masih beroperasi, tapi suasananya tak lagi sama. Audit internal dimulai. HRD pusat mondar-mandir. LSM ikut turun tangan. Satu persatu karyawan mulai dipanggil untuk dimintai keterangan. Aku sendiri, sejak jadi saksi kunci, diberi cuti khusus. Tapi justru dalam masa tenang itu, gejolak baru muncul. Kamis siang, kabar itu menyebar. Namanya Yunita. Bagian administrasi produksi. Umurnya hanya 22 tahun, pendiam, dan nyaris tak pernah ikut gosip. Tapi hari itu, supervisor kami bilang Yunita tidak masuk. Nomornya tidak aktif. Ibunya bilang, sejak semalam, dia tidak pulang. Awalnya aku tak berpikir macam-macam. Sampai Pak Genta, kepala HR, menemuiku diam-diam. Ratna, Yunita sempat menghubungi saya 2 malam lalu. Kenapa? Dia bilang, punya rekaman percakapan Dimas dengan seseorang dari kantor pusat. Rekaman itu katanya menyebut ada lebih banyak kasus serupa yang ditutup-tutupi, bukan cuma kamu. Tapi dia minta waktu. Katanya dia belum siap menyerahkan file itu karena dia takut. Hatiku tercekat. Dan sekarang dia hilang? Pak Genta mengangguk pelan. Aku mulai mencari tahu sendiri. Ke kamar kosnya. Sepi. Pintu digembok dari luar. Ke ibu kosnya. Dia bilang, ada yang mau dia temui malam-malam. Cowok, katanya. Bawa motor plat luar kota. Saya nggak curiga apa-apa. Ada CCTV di sekitar sini, Bu. Rusak dari bulan lalu. Semua petunjuk berhenti di sana. Malam harinya, aku membuka laptop, kubuka folder cadangan bukti yang dulu kutaruh di drive, dan ternyata ada satu email tak dikenal masuk ke akun lama yang masih kupantau. Alamat pengirimnya hanya Nita Gray Dwetu Batita Kekecika Kekes. Subjeknya, kalau aku hilang, tolong sebarkan ini. Isinya, file audio rekaman pembicaraan Dimas dengan seseorang bernama Pak Seno, wakil, Direktur Regional. Bukti transfer mencurigakan ke rekening pribadi, dan satu video pendek berdurasi 13 detik. Dalam video itu,
Terlihat Yunita duduk di ruang rapat kosong, merekam layar laptop yang memuat isi email internal. Proses hukum terhadap pelaku, jika ketahuan, harus diminimalkan agar tidak mengguncang saham grup perusahaan di publik. Aku mendadak lemas. Mereka sudah tahu ini akan meledak, tapi tetap tutupi. Kini aku menghadapi pilihan baru, menyebarkan bukti Yunita dan melawan sistem lebih besar lagi. Atau diam, dan biarkan semua berhenti pada Raymond dan Dimas saja. Tapi, di kepalaku satu kalimat Yunita terus terngiang, "Kalau aku hilang, tolong sebarkan ini." Pagi itu langit mendung, dan hujan gerimis turun pelan. Tapi langkahku tetap mantap. Di saku tasku, tergenggam satu benda kecil yang kini menjadi beban besar di pundakku. Flash disk dari Yunita. Isinya bukan sekadar data, tapi bom waktu yang bisa menjatuhkan lebih dari 2 nama. Bisa menghancurkan reputasi perusahaan. Bisa menyelamatkan banyak perempuan atau bisa membunuhku secara perlahan. Aku tiba di kantor LSM pukul 9:15. Ruangan sederhana di lantai 2 ruko, penuh tumpukan berkas, spanduk aksi, dan papan tulis penuh skema investigasi. Di seberang meja, duduk Mbak Rara, aktivis, senior yang dulu juga pernah membantu korban kekerasan kerja pabrik di Bekasi. "Kamu yakin mau terusin ini, Ratna? Kalau kamu kirim ini ke media nasional, kamu bukan cuma saksi, kamu pemicu." Aku menatapnya dalam-dalam. Yunita hilang, karena dia terlalu diam. Aku nggak bisa ngulangin kesalahan itu. Tapi kamu bisa jadi target. Nama kamu akan dicari. Di blacklist dari dunia kerja. Mungkin. Tapi setidaknya, aku tidur malam nanti dengan tenang. Lalu kutarik flash disk itu, meletakkannya di meja. Buka dan baca sendiri. Rekamannya bikin darah dingin. Beberapa jam berlalu, aku duduk di sudut ruangan menatap layar TV kecil yang menyiarkan berita nasional. Dan di saat yang bersamaan, Mbak Rara kembali dengan wajah tegang. "Ratna, kami baru saja konfirmasi. Nama Pak Seno itu bukan sekadar wakil direktur. Dia punya hubungan darah dengan pemilik perusahaan. Jadi kalau kasus ini naik, bukan cuma pabrik kita yang runtuh. Bisa seluruh jaringan nasional." Hatiku berdegup. Dan Yunita tahu semua ini? Kemungkinan besar. Itu sebabnya dia dibungkam. Aku memejamkan mata. Seketika aku sadar, ini bukan lagi soal pabrik. Ini soal budaya diam, korupsi, penindasan, dan perempuan-perempuan yang disuruh tunduk tanpa suara. Sore itu, satu artikel eksklusif mulai. Ditulis. Judul sementaranya, "Perempuan Pabrik Melawan, Rekaman Seks, Skandal Lembur, dan Jaringan Bisnis Gelap di Balik Seragam Bersih." Nama penulisnya disamarkan. Sumber utama, R, inisialku, identitas dilindungi. Tapi ceritanya disusun utuh. Dan di bagian akhir laporan itu, ada kalimat penutup yang membuat mataku berkaca. Bukti yang diserahkan seorang janda pabrik ini membuka mata kita bahwa keadilan tidak akan datang dari atas, tapi dari mereka yang cukup berani bersuara dari bawah. Namaku kini bukan lagi rahasia. Meski media sempat menyamarkan, tapi dunia nyata lebih kejam dari sekadar kolom berita. Akun media sosialku dibanjiri pesan, sebagian dukungan, sebagian hinaan. Aku dipanggil ke HR, dan dengan satu surat pendek, statusku sebagai karyawan resmi dicabut. Alasan pemutusan, telah mencemarkan nama baik institusi. Lucu, bahkan ketika aku membongkar busuk yang mereka tutupi. Aku yang dibuang. Tapi sore itu, saat aku mengemasi barang dari loker, seorang ibu-ibu menghampiriku. Dia bukan dari bagian produksi, bukan dari kantor. "Saya dulu kerja di pabrik sebelum kamu, Mbak. Tahun 2014. Saya juga pernah dipanggil ke ruangan Pak Raymond. Tapi saya nggak sekuat kamu." Ia menggenggam tanganku erat. "Terima kasih ya, Mbak. Kamu berani buat kami semua." Dan sejak itu, satu demi satu muncul. Perempuan-perempuan yang dulu memilih diam, kini mulai bersuara. Ada yang menuliskan cerita mereka di Twitter. Ada yang ikut demo kecil di depan gerbang pabrik. Ada yang mengirim surat terbuka ke Kementerian Tenaga Kerja.
Dan semua mengangkat satu nama, Ratna. Lalu satu berita datang dari tempat tak terduga. Hari itu, aku dipanggil ke kantor LSM. Mbak Rara menyambutku dengan senyum tegang. Ratna, kami dapat kabar dari teman jaringan di Semarang. Mereka menemukan Yunita. Dek, dia hidup? Ya. Dia sembunyi. Diungsikan ayahnya ke rumah saudara, karena mereka tahu ada yang membuntuti. Kenapa dia nggak hubungi kita? Dia trauma. Tapi, dia dengar ceritamu tayang, dan dia menangis semalaman. Sekarang, dia siap tampil. Dia akan jadi saksi, dan dia ingin ketemu kamu. Hari itu kami bertemu di rumah aman. Yunita datang dengan wajah pucat tapi senyum tulus. Mbak Ratna, aku pikir aku sendiri. Tapi ternyata kamu berdiri untuk kita semua. Aku memeluknya erat, dan dalam pelukan itu aku merasa akhirnya semuanya terbayar. Bukan karena namaku viral, bukan karena media besar mengangkat kisahku, tapi karena ada perempuan lain yang kini merasa tidak sendiri. 2 bulan kemudian, kasus kami masuk ke meja pengadilan. Raymond masih buron, Dimas ditahan, nama-nama petinggi mulai diperiksa. Dan aku bukan lagi janda penjaga mesin. Aku sekarang berdiri di depan forum-forum kecil seminar komunitas buruh, bercerita, menyuarakan, menguatkan. Aku bukan pahlawan. Aku cuma perempuan biasa yang muak didiamkan. Dan saat aku kembali ke kamar kos mungilku, ku tatap pantulan wajahku di cermin. Tak ada lagi rasa hina, tak ada lagi rasa kalah. Hanya satu hal tertinggal, harga diri yang kupungut kembali, sepotong demi sepotong.